Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita mampu melaksanakan tugas atau aktivitas sehari-hari dengan baik di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara, sebagaimana biasanya kita kembali untuk mengemukakan esai-esai tertentu. Kali ini kita akan mengemukakan satu esai dari buku Psikologi Kematian yang ditulis oleh Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Saudara sekalian, walaupun kita di video-video yang lain kita juga pernah mengutip esai beliau di dalam buku yang lain, tapi sekadar kita pengantar, kita mengucapkan kembali bahwa Profesor Komarudin Hidayat adalah seorang intelektual Muslim Indonesia. Beliau juga pernah bekerja sebagai pejabat di Kementerian Agama Republik Indonesia pada beberapa tahun yang lalu, dan beliau sempat menjadi Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam. Beliau juga, kalau saya tidak salah, adalah seorang dosen guru besar di Universitas Islam Negeri Jakarta atau IAIN yang biasa kita kenal dengan sebelumnya sebagai IAIN Ciputat, dan kini beliau sebagai Rektor Universitas Universitas Islam Internasional Islam Universitas Islam Internasional. Saudara sekalian, baiklah kita langsung membacakan esai beliau dengan judul Pentingnya Kematian Bagi Kehidupan. Pemahaman tentang kematian boleh jadi sama tuanya dengan peradaban umat manusia. Sekitar 2500 tahun yang lalu, Siddhartha Gautama sudah mencari pengetahuan mengenai kematian yang kemudian menjadi bagian dari ajaran Buddha. Ada 3 jenis kematian menurut Buddha, yaitu kepadaman unsur-unsur batiniah dan jasmania pada tiap-tiap saat akhir. Kematian makhluk hidup berdasarkan kesepakatan umum yang dipakai oleh masyarakat dunia, dan kematian mutlak yang merupakan keterputusan daur penderitaan manusia. Dalam agama Hindu, terdapat kepercayaan tentang kelahiran yang berulang-ulang atau suatu proses kelahiran yang biasa disebut dengan pinitisan, reinkarnasi atau samsara. Kalau ada kelahiran berulang-ulang, berarti ada kematian yang berulang-ulang atau hidup yang berulang-ulang. Di dalam Bhagavad Gita, Krishna berkata, "Wahai Arjuna, kau dan aku telah lahir berulang-ulang sebelum ini. Hanya aku yang tahu, sedangkan kau tidak. Kelahiran sudah tentu akan diikuti oleh kematian, dan kematian akan diikuti oleh kelahiran," kata Krishna. Para filosof juga telah berhenti mencari pengetahuan ihwal kematian. Saya ulangi, para filosof juga tidak berhenti mencari pengetahuan tentang kematian. Socrates, seorang filosof terkenal dari Yunani, berpendapat dalam kematian jiwa dan tubuh terpisah. Tubuh menjadi hancur dan jiwa meneruskan perjalanannya karena jiwa bersifat langgeng atau abadi. Seperti dikenal dalam legenda kuno Yunani, jiwa-jiwa orang mati akan kembali ke rumah Hades atau Hades, dan kelak di kemudian hari akan dihidupkan lagi dari kematian. Oleh karena itu, bagi Socrates hal tersebut berarti orang-orang yang hidup adalah mereka yang dibangunkan kembali dari kematiannya. Theodosius Dobzhansky 1900 sampai 1975, seorang ahli biologi dari Ukraina, mengatakan bahwa kelihatannya kematian seekor hewan dan manusia secara lahiriah sama.
Bagi kedua makhluk, baik penyakit, luka maupun usia tua tidak memampukan organisme sehingga hidupnya berakhir. Akan tetapi ada perbedaan yang penting, yakni manusia mengetahui bahwa dia akan mati dan dia menghayati hidup seraya menghadapi maut. Martin Heidegger 1889 sampai 1976, seorang filosof Jerman, menganalisis kematian dalam karya Sein und Zeit atau dalam kurung Being and Time. Pandangan Heidegger mengenai kematian dikaitkan dengan keotentikan eksistensi manusia dan ditujukan untuk mengungkapkan keterbukaan manusia pada wujud atau Sein, bahasa Jerman. Konsep maut yang tak terhindarkan telah tertanam sejak awal dalam struktur ontologisme eksistensi. Setiap bayi lahir sudah berada di jalan kematian. Eksistensi manusia dapat didefinisikan sebagai Sein zum Tode. Saya ulangi, Sein zum Tode. Wujud menuju kematian. Meski demikian, Heidegger melihat peran positif dari kematian. Heidegger mengajarkan justru kematian yang memungkinkan kehidupan memiliki makna. Heidegger membedakan kematian pada manusia dan hewan, bahkan mengusulkan agar digunakan istilah yang berbeda. Menurut dia, akhir hidup seekor hewan lebih layak didefinisikan sebagai kemusnahan. Dalam tanda petik, kata kemusnahan itu, sedangkan kematian dalam tanda petik hanya mengenai manusia atau dihubungkan dengan manusia. Kematian adalah faktor asasi dalam eksistensi manusia yang terbatas. Heidegger mengajak kita untuk hidup dalam antisipasi realistik atas kematian. Dalam menghadapi kematian, tak ada orang lain yang berpartisipasi. Disitulah manusia menjadi bebas dan otentik. Heidegger tidak bicara soal absurditas. Dia menolak secara eksplisit tindakan bunuh diri. Semua orang harus menantikan kematian dan mengantisipasi kematian yang tak terelakkan. Hanya dalam kebesaran yang tragis dan sepi dari kematian itulah manusia dapat menemukan dirinya sendiri. Kebebasan yang menjadi kebebasan menuju kematian. Dengan rumusan perspektif Heidegger menuju akhir kehidupan, hidup akan dihayati dengan intensif dan ekstensif, dalam arti hidup yang tidak dilihat nilainya dari panjangnya umur, melainkan dari makna yang dihayatinya. Masih menurut Heidegger, kematian dapat mendidik manusia. Namun kata dia, yang mendidik bukan kematian itu sendiri, karena kematian mencabut manusia dari dunia dan mengancam makna hidup manusia. Yang mendidik manusia bukan kesadaran bahwa sesudah mati masih terus ada atau hidup. Yang mendidik manusia adalah kondisi kemungkinan akan datangnya maut yang disadari manusia. Beberapa pengikut Marxisme kontemporer seperti Roger Graudi, sepengetahuan saya, kemudian masuk Islam pada tahun 1985, yang kemudian menulis buku yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan Janji-Janji Islam, kemudian juga Mencari Agama Abad ke-20. Seorang ahli filsafat Prancis juga menekankan bahwa kematian memiliki nilai edukatif. Kematian mengajarkan bahwa sebenarnya dalam hidup manusia tidak pernah sepenuhnya memiliki, dalam arti kata memiliki ini diapit oleh tanda petik, karena kematian menghapus segala kepemilikan personal dan segala milik pribadi. Jean-Paul Sartre 1905 sampai 1980, seorang filosof Prancis, berpendapat kematian menyingkirkan semua makna dari kehidupan. Bagi Sartre, kematian tidak dapat diangkat dengan diintegrasikan dalam perencanaan eksistensi manusia. Dalam arti itu, kematian bukanlah dimensi konstitutif eksistensi,
Garis hidup manusia tidak dapat dikatakan sebagai perjalanan menuju kematian, apalagi sebagai penantian kematian. Paling-paling manusia hanya menunggu fakta bahwa dia harus mati, tetapi tidak pernah mengharapkan kematian. Setiap orang yang menemukan dirinya dalam kondisi yang sama, yaitu terkutuk untuk mati, terkutuk dalam tanda petik ya. Menurut filosof Prancis lainnya, Albert Camus, 1913-1960, kematian akan tampak sebagai alienasi fundamental eksistensi manusia. Camus menolak orang yang semata belajar agama hanya untuk mencari jawaban tentang kematian, karena itu berarti mencari alibi untuk melarikan diri dari kegetiran hidup. Lalu apa yang masih bisa dilakukan di hadapan kematian? Berusahalah bila mungkin untuk hidup tanpa pengharapan, tetapi tanpa jatuh dalam keputusasaan radikal, kata Camus. Maksudnya Albert Camus tadi. Karl Jasper, 1883-1969, seorang filosof dan psikiatris dari Jerman, mengatakan bahwa kematian selalu menghadapkan manusia pada situasi batas. Tidak tahu kapan itu datang, sehingga mendesakkan diri manusia untuk selalu berbuat baik, tanpa memegahkan diri, meski dia sedang menikmati hasil dari sebuah prestasi yang sudah diperjuangkan lama. Kematian sebagai sebuah kepastian, kata Jasper, menandakan suatu perjalanan manusia tentang ketidakmampuan asasi manusia yang sifatnya eksistensialis atau eksistensial. Immanuel Levinas, 1906-1995, berpendapat bahwa kematian mengajak manusia untuk meneruskan kehidupannya sendiri dan cinta kasih kepada anak kita. Anak adalah manusia yang memiliki makna lebih besar dari karya material dan kebudayaan. Filosof lain dari Prancis, Pierre Teilhard de Chardin, 1881-1955, menilai bahwa evolusi akhirnya menyiapkan kehadiran manusia di dunia sebagai manusia yang bebas dan spiritual. Adalah absurd bila dunia akan kembali pada tahap ketidaksadaran. Manusia akan kehilangan motivasi bila dia akan lenyap tanpa meninggalkan bekas. Harus ada yang berlangsung. Harus ada yang berlangsung terus, yaitu apa yang telah dicapai dengan kemajuan evolusi, yakni pribadi manusia yang spiritual. Bagi Karl Rahner, 1904-1984 dari Jerman, badan manusia merupakan dimensi esensial, dan karena kondisi badannya itulah manusia dapat membangun hubungan dengan dunia. Setelah hubungan jiwa dengan badan terputus, ia memiliki hubungan dengan materi prima, yaitu prinsip metafisik dari kejasmanian. Ia tidak menjadi akosmis atau tanpa hubungan dengan alam semesta. Sebaliknya, jiwa memiliki hubungan yang lebih luas dengan dunia atau pankosmik. Sementara di tanah Jawa, Syekh Siti Jenar, tokoh dan seorang wali yang terkenal, mengatakan oleh sebagian pihak dianggap sesat. Dikatakan oleh sebagian pihak dianggap sesat, memiliki pandangan yang berbeda dengan kebanyakan orang tentang kematian. Syekh Siti Jenar memandang bahwa kehidupan manusia di dunia ini disebut sebagai kematian. Sebaliknya, apa yang disebut umum sebagai kematian justru dia sebut sebagai awal dari kehidupan yang hakiki dan abadi. Saudara-saudara sekalian, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Siti Jenar ini, ada sebuah hadis yang beredar luas di kalangan ahli tasawuf. Dikatakan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa hidup di dunia, yang kita sebut dengan hidup di dunia ini, sesungguhnya kita itu dalam keadaan tidak sadar atau mati dalam arti tanda petik. Nanti setelah kematian datang, manusia itu tersadar. Itu hadis yang populer di kalangan ahli tasawuf, diantaranya juga dikutip dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah oleh Syekh Ibnu Arabi. Menurut pandangan Syekh Siti Jenar, dunia ini adalah alam kematian. Dunia adalah alam kubur dan raga adalah sebuah
terali besi yang menahan jiwa berada di dunia dan merasakan kesusahan di dunia seperti haus, lapar, dan kesedihan. Hakikat hidup adalah kekal selamanya dan tak tertimpa kematian. Ketika manusia lahir, dia sebetulnya lahir untuk menuju kematian. Dunia bukan jalan hidup, tetapi jalan menuju kematian. Hidup yang sebenarnya adalah tanpa raga, telanjang dalam wujud frekuensi murni. Demikian dikatakan oleh Syekh Siti Jenar. Ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar memang banyak menimbulkan kontroversi. Namun dengan keyakinannya, Syekh Siti Jenar sendiri tak lagi punya rasa takut menghadapi kematian. Ada dua versi terkenal mengenai kematiannya. Yang pertama, dia dihukum pancung oleh para wali. Kedua, dia memilih jalan kematiannya sendiri. Versi mana yang benar? Syekh Siti Jenar menyambut kematiannya dengan sukacita menuju kehidupan yang sebenarnya. Saudara-saudara sekalian, demikian uraian sebuah esai yang tertuang di dalam buku Profesor Kamarun Hidayat yang berjudul Psikologi Kematian. Saudara sekalian, demikianlah uraiannya, dan tentunya dari berbagai pengalaman yang kita ketahui, tentu pengalaman orang yang menghadapi kematian, terutama mereka yang dianggap tidak sekolah, tetapi mereka banyak mengetahui pengetahuan tentang kematian. Di kampung-kampung banyak kita temui orang-orang seperti ini. Bahkan mereka melihat seseorang mati, mereka bisa menentukan pada waktu ini akan dia mati atau dia akan pergi untuk selamanya dan lain sebagainya. Soal-soal tentang pengetahuan tentang kematian yang dipunyai oleh banyak orang, yang oleh kita sendiri mereka atau kita pastikan mereka tidak akan pernah mendapatkannya di ruang-ruang kuliah atau bangku-bangku sekolah, tetapi mereka mendapatkan dengan berguru antara person ke person, dari satu orang ke orang yang lainnya, dianggap adalah orang-orang yang mendapatkan pengetahuan langsung dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, demikianlah video kita kali ini, dan jangan lupa sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.